Rangkuman materi bab 9. Halaman 221 sampai 261. B. Iot sensor cahaya tanaman. Kita akan belajar tentang sensor cahaya tanaman. Sebelum memasuki aktivitasnya, terdapat peta komponen dan alat. Gambar 9,14 adalah peta komponen dan alat. Tabel 9,2 alat, software, dan kegunaannya. Berikut penjelasan dari komponen yang akan digunakan. Pertama, modul sensor suhu dan kelembapan DHT11. Modul DHT11 merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk menangkap suhu dan kelembapan udara yang ada di sekitar modul. Modul DHT11 memiliki 3 kaki pin untuk mengaksesnya. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan yang disusun dari 2 buah komponen, yaitu sensor kapasitif yang berfungsi sebagai pengukur kelembapan udara dan termistor jenis NTC (Negative Temperature Coefficient) yang berfungsi sebagai pengukur suhu. NTC adalah sebuah resistor di mana hambatan yang ada pada resistor akan bergantung pada suhu yang ada di sekitarnya. Hambatan yang ada pada NTC akan makin besar ketika suhu yang ada di sekitar NTC rendah, dan sebaliknya hambatan akan semakin kecil ketika suhu yang ada di sekitarnya tinggi. Tabel 9,3 pin dan fungsinya. Pin data berfungsi sebagai penerima data kelembapan dan suhu yang masuk melalui modul. Pin power positive. Berfungsi sebagai penerima power positif sebesar 5 volt. Pin ground negative. Berfungsi sebagai penerima power negatif. Kedua kabel jumper multi-female. Secara umum, fungsi dari kabel jumper multi-female memiliki kesamaan dengan kabel jumper timale. Hanya saja pada modul ini, kita menggunakannya untuk menghubungkan modul 12C yang ada pada liquid crystal display dengan breadboard yang akan kita gunakan, dan juga untuk menghubungkan pada Arduino Uno. Ketiga, modul sensor LDR. Modul Diode Light Dependent Resistor merupakan sensor berupa resistor yang besaran hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenai LDR itu sendiri. Nilai yang masuk akan semakin besar ketika keadaan di sekitar sensor LDR gelap, dan nilai yang masuk akan semakin kecil ketika keadaan di sekitar sensor LDR terang. Tabel 9,4 pin dan kegunaannya pada modul LDR. Keempat, modul breadboard power supply. Modul power supply breadboard adalah power supply yang bisa memberikan tegangan pada breadboard tanpa perlu mendapatkan tegangan langsung dari Arduino. Power supply breadboard bisa memenuhi keperluan supply tegangan pada breadboard tanpa harus menancapkannya pada pin 5 volt atau 3,3 volt pada Arduino. Gambar 9,18 menunjukkan contoh implementasinya dengan half breadboard. Kelima, adaptor. Pada modul ini, adaptor digunakan sebagai pemasok tegangan listrik untuk Arduino. Ketika kita telah selesai merangkai komponen yang dibutuhkan, adaptor yang disarankan adalah adaptor yang memiliki rentang tegangan antara 7 volt sampai 12 volt. Penggunaan adaptor di luar dari rentang tersebut dikhawatirkan Arduino akan mudah rusak. Keenam, liquid crystal display 16.2 dan modul 12C. Liquid crystal display adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun angka serta simbol-simbol khusus seperti simbol arroba. Banyak karakter yang dapat ditampilkan oleh sebuah liquid crystal display bergantung pada jenis liquid crystal display tersebut. Pada modul ini, kita akan menggunakan liquid crystal display 16.2 yang artinya 16 kolom 2 baris seperti pada gambar ke-9,2. Agar liquid crystal display dapat digunakan dengan mudah, kita akan menggunakan modul 12C. Dengan menggunakan modul 12C, kita dapat menggunakan liquid crystal display dengan mengontrol 4 pin.
Dengan demikian, jika kita menggunakan modul I2 chip pada liquid crystal display, penggunaannya akan menjadi seperti gambar ke-9,22. Pertama, merangkai sensor suhu dan kelembapan dengan modul DHT11. Langkah pertama ialah mulai merangkai alatnya. Kita mulai dari merangkai sensor suhu dan kelembapan dengan cara sebagai berikut. 1. Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu breadboard, power supply untuk breadboard, modul DHT11, kabel jumper multi female, serta Arduino Uno. 2. Pasang modul DHT11 di breadboard. 3. Jika sudah, sekarang pasang power supply pada breadboard di ujung yang satunya. Perhatikan, jangan sampai terbalik polaritas positif negatifnya. Ya. 4. Pasang pin pada modul DHT11 dengan pin yang ada pada Arduino Uno. 5. Lalu terakhir, pasang adaptor 9 volt pada power supply. Jangan lupa untuk memasang kabel Arduino-nya juga seperti pada gambar ke-9,25. Jangan lupa hubungkan kabel Arduino pada laptop untuk memulai pemrograman pada Arduino. Kedua, memulai pemrograman sensor suhu dan kelembapan dengan Pictoblux CD. Setelah selesai merangkai sensor cahaya, sekarang akan dibuat program pada Arduino agar Arduino berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bukalah aplikasi Pictoblux yang ada di laptop kalian. Jika kalian belum menginstal Pictoblux, kalian bisa meminta bantuan guru kalian. Selanjutnya, kalian bisa langsung bermain dengan bloknya dengan cara sebagai berikut. Pertama, klik menu board, lalu pilih Arduino Uno seperti pada gambar 9,8 dan titik 9.9.2. Selanjutnya, klik connect. Pastikan kalian sudah menghubungkan kabel Arduino ke laptop kalian. Ketiga, klik events di menu barcode, lalu seret blok when klik ke kotak kerja. 4. Setelah itu, klik control di menu barcode, lalu seret blok forever dan taruh di bawah when klik. Ya. Kelima, jika sudah, klik logs di menu barcode. Setelah itu, seret blok say hello for 2 seconds. Taruh di bawah blok forever, ya. 6. Selanjutnya, klik operators, lalu seret blok join, dan timpa dialog box dengan kata hello pada blok say hello for 2 seconds. 7. Ayo, lakukan langkah 6 sekali lagi, seret dan taruh pada dialog box bertuliskan banana. Kedelapan, setelah itu, klik sensors di menu barcode, lalu seret blok get temperature from DHT sensor dan timpa kata apel pada blok join. Kedua. Nah, jika sudah, pastikan hasilnya seperti pada gambar 9.33.9. Sekarang, klik angka pada get temperature from DHT dan pilih angka ke-7. Pin ini harus disesuaikan dengan pin yang kalian pakai. Ke-10, agar kita tidak bingung. Ayo, kita ubah tulisannya. 11. Jika sudah, kita lakukan sekali lagi langkah 6 sampai langkah 10. Ya, bedanya kita pilih humidity pada blok get 12. Jika sudah, klik blok when klik. Ketiga, menambah rangkaian sensor cahaya. Untuk lebih memahami bagaimana cara memanfaatkan Arduino Uno sebagai komponen pemroses dari sensor yang digunakan, sekarang kalian akan mencoba untuk menambahkan satu sensor lagi pada rangkaian yang telah dibuat, yaitu sensor Tior yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Kalian diminta untuk mendapatkan nilai intensitas cahaya tersebut dan menampilkannya pada layar monitor komputer atau laptop kalian. Beberapa langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki sensor Tior dengan jumlah kaki sebanyak 4 pin atau 3 pin. Sama saja. Kedua, untuk yang menggunakan sensor Tior dengan jumlah kaki 4 pin, gunakan pin A0, disebut juga pin analog untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketiga, hubungkan kaki pin VCC pada jalur positif tambah yang terdapat pada
breadboard. Keempat, hubungkan kaki pin GND pada jalur negatif yang terdapat pada breadboard. Kelima, pin kaki data pina 0 dihubungkan pada pina 1 yang terdapat pada Arduino Uno. Kalian harus memastikan agar kedua kaki positif dan negatif dipasang pada tempat yang tepat karena sensor Altier memiliki polaritas. Lakukan langkah yang sama seperti yang sudah dilakukan pada pemrograman sensor DHT11. Pastikan untuk memerhatikan setiap penggunaan blok dengan teliti agar hasilnya dapat maksimal. Keempat, mempersiapkan liquid crystal display untuk menampilkan data. Setelah berhasil menggabungkan modul DHT11 untuk mencari kelembapan dan suhu ruangan, serta menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya, sekarang kalian akan menampilkan data tersebut pada liquid crystal display. Liquid crystal display yang akan kita gunakan adalah liquid crystal display 16 kali kedua. Maksud dari 16 kali 2 itu sendiri adalah liquid crystal display dengan total 16 kolom dan 2 baris. Kalian bisa langsung merangkai liquid crystal display dengan cara berikut. Pertama, siapkan terlebih dahulu liquid crystal display yang akan digunakan dalam modul I2C. Untuk mempermudah penggunaan, kalian perlu memakai modul liquid crystal display yang sudah satu paket dengan modul I2.2. Pasang kabel jumper pada tempat yang sudah ditunjukkan pada gambar titik 9.38 untuk menghubungkan liquid crystal display dan breadboard ke papan Arduino. Setelah semua selesai, kalian dapat melanjutkan pemrograman liquid crystal display untuk menampilkan data dari sensor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan modul I2C, yaitu alamat dari modul I2C itu sendiri. Modul I2C memiliki alamat di mana alamat tersebut nantinya akan berfungsi sebagai identitas dari modul ketika kita menggunakan modul tersebut. Berikut adalah cara untuk mengetahui alamat dari modul I2C yang kita gunakan. Pertama, buat file baru terlebih dahulu pada menu File New. 2. Jika muncul warning seperti gambar 9.40, klik Yes untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ketiga, setelah itu, lihat pada mode yang ada di pojok kanan atas, lalu pindahkan mode dari stage ke upload dengan cara klik upload. 4. Setelah itu, perhatikan menu bar yang ada di bawah mode, lalu klik ikon pensil hingga tandanya berubah seperti gambar 9.42. Kelima, masuk ke URL di bawah ini dan salin copy paste kode program yang ada pada laman tersebut, lalu tempelkan pada Pictoblocks https .d alamat 2c. 6. Setelah itu, klik upload code dan tunggu proses uploadnya selesai secara sukses. 7. Jika sudah, kalian bisa melihat alamat dari modul I2C dengan cara mengklik aerial monitor yang ada di pojok kanan bawah. Pastikan untuk mengubah pengaturan baud rate ke angka 9600 seperti gambar 9.43. Kelima, pemrograman untuk penggunaan liquid crystal display. Keenam, upload code pada Arduino Uno. C. Iot sensor kelembapan tanah. Tabel 9,6 alat dan software untuk kelembapan tanah. Berikut penjelasan dari komponen yang akan digunakan. Pertama, modul kelembapan tanah. Modul kelembapan tanah merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembapan atau kondisi tanah di suatu tempat. Modul ini efektif untuk mengetahui keadaan suatu tanah dengan luas 10 x 10 cm saja. Untuk mempermudah penggunaannya, kita akan menggunakan modul Image Sensor Flying Fish. Penggunaannya dapat dilihat pada gambar 9,56.
Berikut penjelasan singkat mengenai penggunaan modul kelembapan tanah. Kedua, modul sensor hujan. Raindrop sensor atau biasa disebut modul sensor hujan merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar, apakah sedang terjadi hujan atau tidak. Penggunaan modul sensor hujan itu sendiri sebenarnya sebagai pengingat dan juga untuk memastikan tanaman yang kita miliki tidak mendapatkan air secara berlebih yang berasal dari air hujan. Dalam menggunakan sensor hujan ini, kita menggunakan sebuah modul Image Sensor Flying Fish. Untuk penggunaannya dapat dilihat pada gambar 9,58. Pertama, merangkai sensor kelembapan tanah. Kedua, memulai pemrograman sensor kelembapan tanah menggunakan Pictoblock CD. Ketiga, menambahkan sensor hujan. Keempat, menampilkan data kelembapan tanah dan data hujan menggunakan Liquid Crystal Display.